Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang diagram wall. Berikut merupakan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Cynthia Aurelia Putri dengan NIM 07191019. Yang kedua ada Fahmi Ade Sudarto dengan NIM 07191029. Yang ketiga ada Rifki Dani Haryanto dengan NIM 07191070. Dan yang terakhir ada Waldo Robert dengan NIM 07191083. Berikut merupakan master point dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada analisa dan perhitungan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Berikut merupakan pendahuluan. Perencanaan pembangunan sebuah gedung memerlukan lahan parkir yang cukup luas. Hal ini yang menjadikan sebuah permasalahan yang terjadi karena keterbatasan lahan. Pembangunan dengan lahan terbatas tidak memungkinkan untuk pembangunan secara horizontal, melainkan dengan cara vertikal, sehingga lahan tidak menjadi kendala dalam proses pembangunan. Hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan basement adalah struktur proteksi galian basement yang merupakan diagram wall yang diperkuat dengan ground anchor untuk menjaga kestabilan tanah dan mencegah keruntuhan tanah di samping basement. Diagram wall merupakan jenis dinding penahan tanah yang digunakan sebagai elemen struktural utama suatu bangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah diagram wall, yaitu slurry wall, istilah yang dipakai di Amerika Serikat, adalah suatu konstruksi dinding beton berulang yang dibuat dengan cara slurry trenching, yaitu mengisi beton dengan galian trench atau parit yang sudah dibuat terlebih dahulu dan diisi dengan slurry bentonite sebagai stabilisator dinding galian, kemudian diisi dengan beton setelah sangkar tulang dipasang. Selanjutnya adalah downhole seismic, yaitu salah satu metode seismic transmission untuk mempelajari mempelajari kualitas tanah atau batuan yang didasarkan pada propagoton gelombang seismik dalam batuan atau formasi batuan. Next. Pembebanan. Yang pertama, pembebanan tambahan ini berdasarkan SNI 1727/2013 yang bekerja di atas permukaan tanah yang di lapangan. Beban tambahan minimum 1 T per meter persegi. Selanjutnya ada beban gempa yang disebabkan oleh bergeraknya tanah akibat proses alami. Gempa rencana untuk bangunan bawah harus memenuhi beberapa kriteria, salah satunya percepatan tanah, puncak gempa maksimum. Untuk bangunan bawah diambil dari percepatan tanah puncak gempa dengan 2% kemungkinan terlampaui dalam waktu 50 tahun sesuai dengan pasal 6105 SNI 1727/2012. Next. Selanjutnya adalah tekanan tanah lateral. Yang pertama, dalam keadaan diam, tekanan lateral oleh tanah yang dihindarkan dari pergerakan lateralnya oleh suatu dinding struktur yang tidak memberikan perubahan bentuk posisi. Selanjutnya adalah tekanan aktif. Ini adalah tekanan yang terjadi pada dinding penahan tanah yang mengalami keluluhan atau bergerak ke arah luar dari tanah urukan di belakangnya, sehingga menyebabkan tanah uruk akan bergerak longsor ke bawah dan menekan dinding penahannya. Selanjutnya adalah tekanan pasif, tekanan tanah yang terjadi saat gaya mendorong dinding penahan tanah ke arah urukannya. Sedangkan nilai banding tekanan horizontal dan vertikal yang terjadi didefinisikan sebagai koefisien tekanan tanah pasif atau Kp. Next. Angkur tanah merupakan bagian penting dari struktur yang mengirimkan gaya tarik dari struktur utama ke tanah di sekitar angkur tanah. Analisa keruntuhan yang pertama adalah basal heave yang disebabkan oleh tekanan tanah akibat berat tanah yang berada di luar daerah galian melebihi kemampuan dari tanah yang berada di bawah galian untuk menahan tekanan tersebut, sehingga massa tanah bergerak dan dasar galian akan menyembul ke atas
sehingga galian runtuh. Next. Analisis sand boiling terjadi ketika perbedaan ketinggian muka air tanah di depan dan di belakang dinding penahan tanah pada galian dengan kondisi tanah berpasir. Selanjutnya ada analisis upheaval. Impermeable pada lapisan tanah akan memiliki kecenderungan untuk terangkat ke atas karena tekanan air akibat rembesan air ke atas dari lapisan permeable di bawahnya. Next. Plaxis V8.6 adalah salah satu program komputer yang digunakan untuk mengetahui deformasi dan kestabilan pada pekerjaan yang berhubungan dengan geoteknik, seperti konstruksi bendungan urukan, konstruksi timbunan badan jalan, pemasangan grounding, ancor. Plaxis ini juga merupakan program yang berdasarkan prinsip metode elemen. Lanjut. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai diagram wall, metodologinya. Mungkin bisa di-play sedikit. Diagram video ini berdasarkan dari peeling kontraktor. Oke, mungkin bisa di next untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk mencapai maksud dan tujuan studi ini dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan awal dimulai dengan studi literatur untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data sekunder di proyek. Yang ketiga, analisa parameter tanah untuk mengetahui karakteristik dan klasifikasi tanah dari data tanah. Yang keempat, mendapatkan parameter tanah selanjutnya, menghitung kebutuhan penetrasi atau kedalaman dinding. Yang kelima, perencanaan, yaitu menganalisa keruntuhan, analisis basal heave, sand boiling, dan upheaval, serta melakukan perhitungan penulangan. Dan yang terakhir, pembahasan hasil penelitian. Next. Oke, dilanjutkan ke teman saya. Selanjutnya itu ada analisis dan perhitungan. Jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui sumber data tanahnya terlebih dahulu. Di sini ada tabel, bisa dilihat sendiri sumber tanahnya. Yang dibutuhkan itu ada lapisan, depth, ketebalan, PSI, dan DI per FSI. Terus setelah diketahui data tanahnya, kita mencari modulus elastisitasnya yang pada tabel di atas sebelah kanan. Terus selanjutnya mencari diameter terus yang terakhir tuh mencari end standarnya yang dibutuhkan. Next. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, diagram wall didesain dengan panjang 30,5 meter dengan tinggi 16,5 meter dari dasar galian dan penetrasi sedalam 14 meter dan tebal 85 cm. Yang kedua, perkuatan diagram wall menggunakan 4 baut ground anchor dengan sudut 15 derajat. Strand cable yang digunakan adalah ASTM A416 grade 270 diameter 1,27 cm dan grouting diameter 50 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.